Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya masih di suatu tempat menjelang seminar Sobat RH sekalian. Seminar mengenai kebangsaan dan Islamofobia. Nah, pada Jumat kemarin 15 Juli ya, itu telah dideklarasikan GENAI. GENAI itu adalah Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Jadi banyak aktivis, ulama, dan juga tokoh yang hadir di Masjid Al-Azhar, antara lain misalnya Ferry Juliantono, yang juga Ketua Des Anti-Islamofobia dari Syarikat Islam. Kemudian juga ada Ustadz Abu Taki, ada juga Al-Katiri ya, seorang lawyer, Ahmad Dhani yang memfasilitasi pertemuan awal di rumahnya di Pondok Indah, tidak sempat datang karena memang ada kesibukan dengan bandnya, dan tokoh-tokoh lainnya termasuk juga Gus Aam dari NU ya, kemudian beberapa tokoh dari Muhammadiyah juga, dan yang lainnya juga ya, ormas-ormas Islam lainnya. Mereka mendeklarasikan yang disebut tadi Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Nah ini, Sobat Era sekalian, Habib Rizik Syihab ikut dukung Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau GNAI ini, sebagaimana dilaporkan oleh republikmerdekaonline.id. Coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, Gerakan Nasional Anti-Islamofobia GNAI yang hari ini dideklarasikan, maksudnya Jumat 15 Juli ya 2022, dideklarasikan sejumlah tokoh nasional turut menjadi perhatian Habib Rizik Syihab. Melalui Ketua PA 212 Selamat Ma'arif, Habib Rizik memberikan dukungan penuh kepada gerakan yang diprakarsai Ferry Juliantono dan sejumlah aktivis tersebut. Pemrakarsa awalnya itu pertama, kalau Ferry Juliantono karena dia di Syarikat Islam memang des anti-Islamofobia, tetapi prakarsa awal yang saya tahu adalah Ustadz Abu Taki, Ahmad Dhani, dan juga Al-Katiri ya, lawyer. Mereka lah yang kemudian mengumpulkan beberapa aktivis, ulama, tokoh masyarakat ya, tokoh keagamaan di rumah Ahmad Dhani pada tanggal 13 Juni. Saya termasuk orang yang diundang ikut dan ikut berbicara juga dalam forum itu. Tetapi unfortunately Jumat saya tidak bisa hadir karena saya harus pergi atau terbang ke Yogyakarta. Guru kami Habib Rizik Syihab tentunya mengapresiasi dan mendukung GNAI hari ini. Tegas Selamat Ma'arif di Aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat sore. Habib Rizik bersama PA 212 menilai Islamofobia di Indonesia sudah terjadi secara terang-terangan dalam beberapa kesempatan dan kasus. Untuk itu Islamofobia harus dilawan. Selamat Ma'arif yang merupakan orang dekat HRS itu menaruh harapan kepada GNAI untuk terus bergerak dan melawan Islamofobia di Indonesia dan dunia. Berharap GNAI menjadi garda terdepan melakukan perlawanan gerakan-gerakan anti-Islamofobia, pungkasnya. Presidium GNAI Ferry Juliantono sebelumnya mengatakan, deklarasi GNAI didasari oleh resolusi PBB yang telah mencanangkan setiap tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamofobia. Terlebih, Islamofobia di dalam negeri semakin mengkhawatirkan dan bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Resolusi PBB ini sebagai pijakan untuk melawan Islamofobia di dalam negara yang semakin hari semakin memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kata Ferry. Menarik ya, ketika tokohnya justru yang muncul adalah Ferry Juliantono. Kita tahu bahwa Ferry Juliantono awalnya bukanlah tokoh yang dipersepsikan sebagai tokoh kanan ya. Partainya pun Gerindra dan menjabat sebagai wakil ketua, tetapi sekarang sepertinya justru lebih aktif di ayunan kanan. Lebih aktif sebagai Sekjen Syarikat Islam yang ketuanya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa.
sekaligus Ferry Juliantono ini memegang des anti-Islamofobia di Syarikat Islam. Dia juga yang sudah mengusulkan agar Munarman dan Habib Rizik dibebaskan oleh Presiden Jokowi. Suratnya sudah disampaikan ke istana, entah ditanggapi atau tidak. Tapi sebenarnya bukan hanya Ferry Juliantono di dalam Gerakan Nasional Anti-Islamofobia ini, ya, tetapi tokoh-tokoh lainnya. Karena saya mengikuti mereka melakukan rapat-rapat ya untuk mempersiapkan deklarasi ini, ya, saya pun diajak sesungguhnya, tetapi saya memilih untuk untuk lebih menjadi fasilitator medianya. Artinya membawa kebaikan, menyerukan kebaikan melalui medianya, ya. Jadi media saya, maksud saya YouTube saya bisa dijadikan media paling tidak untuk menyampaikan berita-berita kebaikan seperti itu. Sekali lagi, Gerakan Nasional Anti-Islamofobia itu tentu tidak dimaksudkan untuk berperang. Walaupun PBB sendiri dalam resolusinya mengatakan combat, ya, combat Islamofobia, ya, memerangi Islamofobia. Tetapi bukan itu yang ingin dicari. Yang ingin dicari adalah bagaimana tentunya, ya, ini persepsi saya pribadi, ya. Pertama, berhenti Islamofobia in action. Makanya sebenarnya awalnya, sobat era sekalian, saya mengusulkan bukan GNAI yang menurut saya tidak ada istilah akronimnya. Saya mengusulkan Galaksi. Jadi Galaksi itu gerakan melawan atau gerakan lawan aksi Islamofobia. Jadi dasar pemikirannya adalah kita tidak boleh anti dengan anti, karena kan kalau GNAI itu kan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Islamofobia itu sendiri adalah anti-Islam. Jadi Gerakan Nasional Anti-Islam. Jadi saya bilang sama Ferry Juliantono, dia anti, kita anti, ya. Padahal yang disuruh PBB adalah memerangi Islamofobia. Tetapi Islamofobia in action yang harus diperangi. Baik kekerasan fisik, ya, maupun kekerasan intelektual, ya, kekerasan verbal melalui produk-produk intelektual. Tapi kalau orang tidak percaya dengan Islam, ya itu urusan dia, urusan lo, ya kan, bukan urusan kita. Tetapi ya sudahlah, ya, namanya sudah disetujui oleh GNAI, ibarat kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama. Yang paling penting adalah esensi dari gerakan itu. Karena one thing for sure, biasanya tokoh-tokoh Islam itu susah sekali bersatu untuk melakukan kerjaan bareng yang baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa bersatu terus, karena ini hanya isunya adalah anti-Islamofobia, artinya memerangi Islamofobia. Jadi tidak masuk wilayah politik, mudah-mudahan begitu, walaupun yang aktif, yang ikut juga beberapa aktivis politik semua, bahkan aktivis partai politik, ya. Ada dari partai mungkin Gerindra, walaupun Ferry Juliantono tidak aktif lagi, ya. Mungkin ada juga dari Partai Umat, ya. Ada dari Partai Masyumi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi tentu kan tidak boleh dilarang orang untuk melakukan dual function selama itu masih di wilayah state society, di wilayah society. Kalau di wilayah state kan tentu ada larangan karena punya tanggung jawab langsung kepada masyarakat yang dibiayai oleh pajak rakyat. Mudah-mudahan sobat era sekalian, dukungan Habib Rizik ini membuat daya dobrak GNAI keren, ya. Karena yang kita tunggu sesungguhnya adalah kiprahnya, bukan deklarasi. Kalau cuma deklarasi ya mungkin gampang, ya, kumpul-kumpul deklarasi. Tapi apa kiprahnya untuk memerangi Islamofobia, ya, di satu sisi, dan tentu di sisi lain menjadi perekat bangsa. Karena kita jangan lupa, kita adalah bangsa yang majemuk, ya, yang harus menghargai keberagaman, tapi di sisi lain tidak boleh, ya, kemudian mengolok-olok, ya, atau bahkan menyerang keyakinan orang lain. Yang harus kita jaga adalah bagaimana unity in harmony, ya, bagaimana persatuan di dalam keharmonisan. Walaupun perbedaan pandangan politik, perbedaan sikap politik itu tidak boleh menjadikan kemudian tumbuh suburnya Islamofobia. Indonesia sebagai the largest
Muslim country in the world, ya, tidak boleh menjadi lahan subur bagi orang-orang yang anti-Islam. Ya, kita tahu sekali banyak sekali orang-orang yang sangat bersuara luar biasa kalau ada hal-hal yang buruk tentang Islam. Padahal itu umatnya, bukan agamanya. Makanya kata Felix, kalau saya melihat umat Islam, barangkali saya tidak mau convert ya to be a Muslim, tapi karena yang dilihat itu adalah ajaran agamanya, maka ya dia berkeyakinan to convert ya into this religion. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat atas GNAI. Kita kita tunggu kiprahnya yang baik, dan mudah-mudahan GNAI juga punya daya, punya energi ya untuk melabrak orang-orang yang selama ini sering sekali melecehkan Islam, baik yang berada di pusat-pusat kekuasaan yang secara tidak sadar mereka Islamofobia, ataupun yang berada di society. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.